ada kemungkinan hustle culture itu selain tadinya gaya hidup, pencapaian gitu ya. Ada juga mungkin orang-orang yang terbebani. Mungkin kayak terbentuk jadi sandwich generation. Oh iya. Yang dia harus membiayai keluarganya gitu ya, atau membayar hutang. Kan kalau si Om yang tadi yang pulang itu kan menurut data BPS itu kecamatannya itu adalah kecamatan Halo semuanya. Halo. Ketemu lagi di podcast Pulang Ngajar. Pulang ngajar. Aduh. Bertiga lagi. Pada kemana bintang tamu kita? Sibuk dengan ini lah ya. dengan dunianya masing-masing, Dengan kondisi ekonomi sekarang. Indis ekonomi. Kondisi ekonomi. Sibuk bekerja. Ini ada yang aneh nggak sih suaranya? Suaranya ada yang aneh? Ada pencet? Enggak. Ada. Udah bulat gini. Oke. Ya kita ngurus sendiri segala macam ya, ngobrol-ngobrol sendiri. Ini mah gara-gara nggak udah lama aja. Udah lama banget. Kita libur. Sebenarnya kita libur. Tapi kan yang nonton mah kayaknya rajin tiap minggu ada gitu. Padahal mah lihat aja bajunya sama semua. Ya lumayan lah. Berapa minggu kemarin ini Break dulu ya. break dulu, drop karena Faktor kesehatan. enggak sebenarnya kita alhamdulillah sehat-sehat aja. Sehat. Cuman kita terlalu hustle culture. Hustle culture banget nih. Bekerja tanpa lelah. Oke, jadi sepertinya itu aja lah yang kita bahas hari ini. Kali ini kita bahas Hustle itu aja. culture ini. Hustle culture. Keren itu, soalnya istilahnya keren. Ampun. Kayak nama apa gitu, hustle culture. Ada film Ada Kupu Hustle. hustle. Atau majalah jadul. Apa teh hustle culture teh naon Cen? Hustle culture itu budaya overwork lah. Overwork. Ya. Jadi kalau orang mengambil break itu ada rasa bersalah. Ketika istirahat tuh bersalah gitu. Jadi ya overwork lah. Tapi sebenarnya kayak budaya Jepang. Budaya Jepang nggak sih? Iya kan. Oh iya, kalau Jepang itu kan Apa? berangkat pagi pulang tak tentu kan. Kaizen. Bukan. Sibuk banget gitu. Sibuk banget. Harus sibuk banget. Maksudnya sampai ada yang tidur di kantor, ada yang Tapi kan di sekolahnya disediain kasur. Ada di Jepang kan, ada tidur siang gitu bareng gitu. nggak tahu. Ada di Jepang tuh, jadi tidur itu di sekolah teh. Kalau ini teh maksudnya ya kalau budaya mah belum mungkin ya, belum jadi budaya ya, tapi kebiasaan mungkin ya sekarang. Ya budaya mungkin baru-baru populer. Ya populer ini. Populer. Tapi nggak tahu ya, kalau nggak tahu nih kalau dari sudut pandang budayawan. Apakah dari dulu memang sudah ada, cuman belum dikasih nama hustle culture gitu? Ya. Kalau definisi yang tadi, coba deh mana cari definisi yang bisa salah. Iya, hustle culture itu budaya ini kalau sebenarnya di buku orang dibahas ya, tak? Oh iya, ada yang baru mengeluarkan buku. Ini kita bahas bukunya. Yeah. Oh ini ada modern lifestyle where people feel forced to work all the time. Jadi gaya hidup modern di mana orang-orang itu merasa ya feel forced, merasa dipaksa untuk bekerja setiap waktu. Iya, jadi they think their worth depends on how much they do. Iya. Oh iya. Zaman dulu mah ada istilah workaholic lah meureun. Ya kurang lebih kayak gitu ya. Iya dulu workaholic. Tapi kayaknya sekarang tuh lebih parah lah gitu. Karena harus, kurang sih nyebutnya burnout ya. Jadi memang harus
Memang harus melakukan sesuatu dengan atas nama produktivitas gitu. Wow, orang tuh kudu produktif, melakukan hal-hal tapi kontradiktif karena manusia zaman sekarang tuh loba scrollnya gitu. Satu sisi mereka tuh produktif, ngejar produktivitas, satu sisi di waktu luangnya mereka tuh malah scroll gitu, dan itu tuh mereka masih menganggap itu bagian dari untuk menambah produktivitas. Tapi karena nyambung juga karena di generasi sekarang mungkin yang bekerja, ya kita pernah bahas juga ada satu generasi sekarang, anak-anak muda sekarang yang udah bekerja tuh ngopinya aja mahal gitu, jadi memang butuh pemasukan yang ekstra lah gitu ya. Itu makanya jadi secara nyambung gitu, jadinya ke budaya harus produktif, harus serba menghasilkan, dan akhirnya ketika beristirahat aja mereka ada perasaan bersalah gitu. Itu kan sebanding dengan saya kalau ada lah ya di media sosial tuh ada yang suka wawancara orang tuh. Ada yang penghasilannya berapa di Jakarta nih. Penghasilannya berapa sebulan, ada yang 50 juta, 60 juta gitu. Cukup enggak? Ada yang bilang enggak cukup. Kenapa enggak cukup? Gua jajan tuh sekian. Belum cicilan mobil, belum cicilan rumah. Jadi habis gitu segitu. Ya artinya kan dengan gaji misalkan anggap 50 juta sebulan tinggal di Jakarta dengan cicilan yang dia punya gitu ya, dan gaya hidupnya ya pasti nggak akan cukup. Nah dia akan mendorong orang ini kan untuk lebih produktif lagi, bahkan mungkin nyari side hustle, jadi cari tambahan lagi gitu. Kalau dari definisi yang tadi dibaca, saya sih merasa pernah berada di fase itu, di umur ya mungkin akhir 20-an lah, menjelang ke 30 gitu ya. Menjelang ke 30 anjing kanyawan lagi umur seberapa. Ke 32 lah berarti sekarang. Akhir 20-an ke 3 tahun yang lalu berarti. 3 tahun yang lalu. Itu dulu merasa ini, jadi ada, kalau itu kan tadi feel forced ya, merasa dipaksa gitu. Tapi waktu itu seingat saya tuh merasa, jadi kalau nggak mengerjakan sesuatu merasa waktu itu terbuang sia-sia gitu. Jadi apa yang dikejar, apa yang diinginkan, tapi bukan persoalan jajan atau apa waktu itu ya, tapi karena saya waktu itu ngebangun bisnis sendiri lah, usaha sendiri. Jadi kayak setiap waktu yang dibuang tuh merasa harus worth it lah gitu. Harus worth it, harus produktif dalam arti ngebangun apa yang ingin saya bangun gitu waktu itu. Apakah waktu itu merasa overwork atau sekarang bukan overwork, burn out gitu? Enggak gitu sebenarnya. Tapi nggak berhenti benar gitu, maksudnya mikir nggak berhenti sampai malam pun udah istirahat tuh masih mikirin besok apa, strategi ini apa gitu. Jadi benar-benar nggak mau menyanyiakan waktu lah. Di satu sisi, tapi itu ya bertahan berapa tahun. Tapi bedanya kan alasannya gitu. Ketika Anda burn out untuk bisnis sendiri, beda pasti. Beda dengan burn out, tapi untuk orang lain, kerja di orang lain gitu. Ya kayaknya kalau bisnis sendiri mau kerja 24 jam juga itu worth it, karena untuk kerjaannya usahanya dia gitu kan. Hidup matinya bisnis itu kan tergantung gantung orangnya. Tapi kalau kita kerja sama orang lain terus kemudian harus standby gitu ya 24 jam, kayaknya ya itu yang tadi makanya feel forced ya, feel forced. Seperti teman kita barusan yang pulang. Dia resign itu kan karena itu maksudnya di hari libur itu harus ready, jam berapapun harus ready gitu. Kayaknya gitu. Tapi orangnya pulang sebelum jadi bintang tamu ya. Tahu. Kan udah resign. Dia udah resign. Iya, maksudnya itu memperpanjang mitos kita bahwa bintang tamu tidak mau datang 2 kali di sini. Betul. Gitu. Jadi kalau teman-teman ada yang pernah dengerin podcast kita di platform yang lain, di channel yang lain, kita pernah ngebahas slow living ya. Oh iya. Mungkin itu lawan katanya kali ya. Enggak juga.
Kayaknya konteks ya tergantung konteks sih menurut orang. Ya. Bukan hustle culture, tapi kalau memang hidupnya udah fast ya fast aja gitu. Ya, Konteksnya apa dulu kita sebenarnya? Kalau di kota-kota besar, maksudnya kalau Bandung masih nggak terlalu cepat lah ya dinamikanya gitu. Walaupun ada di hal-hal tertentu mah mungkin cepat gitu ya. Tapi beberapa teman-teman yang mungkin tinggal di Jakarta gitu ya, itu kan kayaknya tuh dari bangun tidur sampai mau tidur lagi tuh terus aja si kegiatannya tuh banyak banget gitu. Ya, kalau kita kan masih bisa ngopi dulu gitu, ketawa-ketawa dulu. Anda ini masih sempat nonton Rajin, berarti belum hustle culture. Nah, tapi orang sendiri punya pendapat tentang slow living dan fast living itu ada sudut lain lah gitu ya, terutama dengan hustle culture tadi. Jadi kalau misalnya kita mau lihat, kita bisa lihat si fast living dan hustle culture itu dari faktor eksternal. Kotanya macet misalnya, jarak tinggal dengan kantor jauh gitu, jadi akhirnya harus cepat pulang, berangkat subuh pulang malam kan gitu. Tapi ada juga yang sebenarnya kita punya spare waktu cukup lumayan lah, dari bangun subuh sampai berangkat kerja sampai pulang lagi. Tapi ada juga fast living itu dibuat oleh diri kita sendiri gitu. Target yang kita tetapkan sendiri aja, terus akhirnya yang nggak ada yang menghukum, nggak ada yang gimana, cuman akhirnya kita merasa bersalah karena tidak mencapai target yang kita tetapkan sendiri gitu. Atau yang akhirnya ada yang bisa manage dengan baik gitu dan santai aja lah gitu. Sama nggak ya target-target yang dulu kemarin yang rame itu influencer yang bilang 1 miliar di umur 20 gitu, 2 miliar di umur 24. Jadi semua orang tuh tergerak. Untuk itu tadi gitu, menciptakan hasil culture untuk mencapai itu. Gitu. Ada standar global gitu ya, yang harus dicapai. Kayak itu kan influencer tuh kayak bikin standar tuh ya. Anak-anak muda yang usia misalkan masih SMA belasan, yuk gimana caranya di umur 20 tahun itu dapat penghasilan sekian M gitu. Nah, akhirnya mungkin terciptalah tadi gitu ya. Overwork atau hustle culture gitu. Kebiasaan yang akhirnya dibentuk. Ya kebentuk kan karena ada targetan itu. Ya motivasinya kan orang nggak akan jauh lah. Kenapa mereka sampai punya hustle culture tuh? Materi kan gitu. Mereka beranggapan bahwa semakin capek kita bekerja, akan hasilnya akan semakin besar gitu, kayak gitu. Padahal ya mungkin benar gitu kayak gitu. Mungkin benar. Ya maksudnya ketika itu tidak benar kan pasti orang nggak akan melakukan hal itu ya. Gitu. Tapi yang jadi masalah itu menurut orang karek kepikiran jadi kayak kenapa tuh sekarang tuh patokannya teh kudu ke dinya we gitu, kudu ke uang harus ke duit gitu. Jadi orang nonton ada di scroll di IG ada yang ngebahas soal teori Maslow. Lagi banyak banget tuh orang lagi yang paling di piramidnya itu paling atasnya kan aktualisasi diri, dan orang-orang zaman sekarang tuh menyempitkan masalah aktualisasi diri itu gitu. Ketika puncak aktualisasi diri itu, puncak aktualisasi diri itu ketika dia kaya, ketika dia punya pangkat, ketika gitu. punya apa. Padahal nggak sesederhana itu gitu, tidak sesempit itu gitu sih. Orang bisa hidup aja dengan sehat, dengan ya maksudnya dia punya aktualisasi diri tanpa harus jadi kaya juga sebenarnya, dengan ritme yang dibuat sendiri bisa mencapai itu gitu sebenarnya. Tidak sesempit kita kan udah nyampe puncak tuh ketika kita udah kaya. Tapi nggak tahu sih, kayak mayoritas pasti nggak akan. Tapi ada sudut pandang lain Om. Ada kemungkinan asal culture itu selain tadinya gaya hidup, pencapaian gitu ya, ada juga mungkin orang-orang yang terbebani. Mungkin kayak terbentuk jadi sandwich generation. Yang dia harus membiayai keluarganya gitu ya, atau membayar hutang. Kan kalau
si Om yang tadi yang pulang itu kan menurut data BPS itu kecamatannya itu adalah kecamatan termiskin. bukan. Nomor 1 Nomor 1 pinjol, nomor 10 masuk ke 10 besar, besar. nasional tapi nasional. Wah gila. Nasional. Nggak mantep. tidak mantap. Itu kan ada kemungkinan mungkin gitu ya, misalkan saudaranya di rumahnya itu atau orang tuanya atau kakaknya atau adiknya terjerat Iya. di hutang-hutang yang mungkin banyak, dan akhirnya dia mau nggak mau kerja keras itu gitu untuk menutupi ya, untuk membantu menutupi utang-utangnya gitu lah, pinjol-pinjol dan lain sebagainya. Nah mungkin juga hasil itu muncul juga gara-gara keinginan, willingness gitu ya, maksudnya keinginan untuk membantu itu gitu ya, membantu menafkahi orang tua, adik-adiknya sekolah gitu ya, atau saudaranya yang punya pinjol dan lain sebagainya gitu. Kan bisa jadi gitu. Ya, bisa jadi. Akhirnya terjun kayaknya itu tuh bukan cuman itu deh. Judol apa pinjol sih? Judol kalau Ya, kemarin. Judol. Jadi ya kan orang juga sampai terjebak ke situ teh demi cari duit instan kan sebenarnya. Iya kan, kepercayaan mereka tuh walaupun memang banyak yang setuju mungkin itu teh terlalu pendek berpikirnya lah, tapi ya gimana, orang juga kan nggak semuanya berpikir panjang ya gitu. Iya. Gitu. Cuman ya mungkin balik ke yang tadi aktualisasi yang kemudian menjadi sempit gitu ya, ke arah materialistik untuk dianggapnya. Kalau yang tadi kan sebenarnya sacrificing lah, pengorbanan ya. Jadi sandwich generation tuh kadang pilihan, kadang enggak juga gitu, kadang udah given gitu ya, maksudnya ya udah ya sebagai anak yang berbakti atau segala macam gitu. Tapi ada juga yang akhirnya mengambil pilihan mengambil tanggung jawab gitu. Sebenarnya bisa juga enggak gitu, tapi dia mengambil tanggung jawab lah untuk itu. Nah, tapi kalau misalnya ngomongin yang tadi material itu ya agak sedikit lebih jauh. Tadi sih orang ngobrol sama salah satu rekan lah tentang ya agak sedikit di metode penelitian gitu ya. Jadi dia bilang kalau mau metode penelitiannya masuk ke Scopus gitu, jurnal-jurnal internasional, segala sesuatu tuh harus di kuantitatif gitu. Kuantitatif. Sementara saya nggak bisa, saya tuh kualitatif katanya. Ya, gimana pendapat Om? Katanya. Buat saya kuantitatif adalah yang kerok. Ya, mungkin kita harus, maksudnya boleh berpihak kan, maksudnya apa benar sih gitu. Nah kenapa gitu? Ya iya, maksudnya segala sesuatu hari ini kan dikuantifikasi. Ya itu maksudnya bukan sebuah kebenaran tapi opini kan, segala sesuatu dikuantifikasi, kebahagiaan dikuantifikasi, kecerdasan dikuantifikasi, pakai angka semuanya, metrik bahkan nyawa manusia pun dikuantifikasi menjadi persen gitu misalnya. Berapa persen yang ini semua dikuantifikasi. Ya akhirnya dari hal mendasar kalau kita lihat kan sebenarnya kenapa orang melihat uang angka gitu, misalnya uang angka sebagai uang atau uang sebagai angka itu sebagai puncak, ya karena sehari-hari kita melihat angka itu sebagai standar dan parameter gitu misalnya. Ya makanya jadi gimana? Ya balik lagi mau kenapa gitu? Ya karena angka yang paling mudah kan, paling mudah dicerna untuk membaca. Itu juga sebetulnya maksudnya peran dari sekolah. Kenapa? Karena ketika gini, kadang-kadang ketika kita mau ngomongin sesuatu itu kan harus by data. Ya, atas betul dasar kan? itu. Ya. Misalkan gini, kelas ini rajin, apa buktinya rajin? Dari 20 orang yang ada di kelas ini, 19 orang mengerjakan tugas. Yang satu tidak mengerjakan tugas. Sedangkan di kelas yang lainnya itu mungkin hanya 10, hanya 12. Nah, berdasarkan data itu disimpulkanlah si kelas ini yang paling rajin. Nah, akhirnya kan si data yang berupa angka ini itu kan jadi dasar ketika kita ngomongin fakta. Gitu ya. Makanya mungkin gitu ya, hal-hal yang tadi yang ngomongin fakta, ngomongin angka itu memang lebih mudah untuk
dicerap diserap gitu. Tanpa melihat maksudnya tanpa melangkah lebih jauh, maksudnya mengkuantifikasi bukan hal yang buruk, enggak. Sebenarnya untuk salah satu metode ilmiah juga. Ilmiah, cuman kadang atau seringkali kita tidak maju pada misalnya tadi 19 orang dari 20 19 orang mengerjakan tugas. Yang satu tidak. Mengapa yang satu tidak gitu. Terkadang kita tidak maju ke arah situ. Betul. Gitu. Hanya fokus ke yang angkanya saja. Oke, ini hasilnya gitu. Jadi padahal si kementerian udah ngomongin sekarang outcome. Iya, betul. Bukan output. Ya, outcome. Untung tadi enggak jawab. Kuantitatif itu cuman propaganda SPSS. supaya sopirnya laku. Bukan ya? Itu teh aplikasi ya. aplikasi ya. Iya, dan SPSS hanya bisa dipakai di jenis-jenis laptop tertentu. Apalagi sekarang berbayar, dulu mah enggak sih. Bikin saya nggak pernah pakai kan, nggak ngerti. Ya itu juga agak sedikit lah ke arah dikti ya. Ke pendidikan tinggi gitu. Lucu sih, bukan lucu, menarik gitu ketika dan ini kan suara yang jujur dari dosen gitu. Ketika ada aturan yang yang rame lah sekarang untuk dosen itu untuk jurnal terakreditasi itu yang 5 dan 6 dihilangkan. Jadi sekarang paling rendah tuh 4 gitu. Nanti 4, 3, 2, 1 gitu ya. Terus dalam waktu 10 tahun setelah peraturan yang diberlakukan, semua dosen harus S3 kan gitu. Terus ya itu 2 aja dulu yang ditanggepin kan dengan santai. Ada salah seorang dosen lah bilang, oke gitu ya. Dibikinin nggak nanti kalau udah 10 tahun biaya S3 akan melonjak naik karena semua kebutuhan S3 kan dosen. Terus kemudian hukum ekonomi berlaku ya. Hukum ekonomi berlaku kan, permintaan akan banyak gitu terus. Gajinya pada naik dong kalau dokter semua. Kalau sebelum merhatiin itu tolonglah kan kesejahteraannya dosen dulu udah perhatiin, kewajiban terus metrik terus itu lucu pas sebenarnya gini Om. Itu sama di pendidikan dasar dan menengah. Ketika yang jadi guru itu harus S1 semua, tidak serta-merta dengan kesejahteraannya. Iya, gitu. Sama aja. Saat ini masih banyak guru-guru, baik itu di swasta atau menghonor di negeri, yang kualifikasinya S1 gitu ya, tetapi masih di bawah UMR. Gitu. Sok aja, itu fakta di lapangan. Kalau ngomongin kuantitatif ya. Nah, itu tuh belum kalau kita mendefinisikan pengajar itu terdiri dari tutor, guru dan dosen ya. Gitu. Nanti tutornya belum masuk di undang-undang guru dan dosen. Jadi itu kan ada variabel pendidikan tingginya dari dosen. Betul. Tuh ya. Ada formanya dari guru, formanya dari tutor. Itu dilihat. Kalau masuk ke sana udah. Ngomongin S1 sebetulnya mah ya itu tadi, kalau didikti nanti S3, yang di Dasmen aja S1 masih belum sejahtera gitu. Kudu jelema orang, siapa? Orang-orang sini tuh kayaknya riuh sama yang gitu-gitu. Maksudnya bukan mau membela diri ya, cuman maksudnya kayaknya sih sistem-sistem pendidikan tuh kayak riuh urusan kualifikasi gitu. Iya. Tapi mungkin menomorduakan lah gitu masalah kompetensi. Iya. Karena banyak juga orang yang lulus kualifikasi kudu S1 kudu S3 tapi kalau nggak kompeten buat apa gitu. Jadi kan labeling kan yang di itu. Terus misalnya yang tadi bukan berarti ngomongin tadi ngomongin angka gitu ya, maksudnya sekarang ngomongin gaji dosen guru. Sebenarnya bukan masalah itu juga gitu ya. Yang paling menyebalkan adalah ketika guru, semua orang ngomong semua, mungkin tutor, guru dan dosen itu sedang fokus pada kualitas yang ingin diberikan, ganggu terus gitu, ganggu. Ya, sama gitu. Kebijakan. Ya. Itu sebenarnya ada kasus yang saya pernah dengar ya, ini mah pernah dengar di Jepara itu ada ahli pahat. Ahli pahat yang mengajar keterampilan di salah satu sekolah non formal di sana.
Nah ternyata dia itu nggak bisa masukkan kualifikasi sebagai tutor karena harus S1. Sedangkan dia itu lulusan SMA gitu. Tapi kan ahli ya. Tapi satu-satunya di sana yang paling ahli Ya, dia gitu. Nah ini nggak bisa secara aturan. Tetapi kalau di lapangan lah yang S2, S3 aja belajar ke dia gitu. Dan kita Maksudnya teh gitu. di seni kita lupa yang namanya maestro bukan berarti lulusan pendidikan tinggi, bukan S3, bukan S2. Ya dia yang konsisten dalam karyanya kan, Tuh. dengan kualitas. Mungkin itu juga kan maestro di ukir Jepara Ya. yang tidak bisa sandingkan dengan kualifikasi akademik. tadi Ya. akademik gitu. Itu kan kualitatif. Ya, Itu kualitatif. Dan kayaknya memang tidak populer sih mengukur sesuatu dengan kualitatif. Kita tuh kayaknya tidak terlalu abstrak nih gitu. Nggak ada tolok ukur yang jelas gitu. Jadi nggak tidak populer lah kualitatif. Saya tuh pernah ditanya gini. Jadi ketika yang penyebaran ngajar di mata kuliah itu berdasarkan kualifikasi tingkat pendidikan dan jabatan fungsional dosen gitu. Terus saya nanya, di mana bagian kepakarannya? Kan seharusnya mata kuliah itu mata kuliah A diampu oleh dosen yang memiliki kepakaran di A, ya B dengan B lah gitu. Maksudnya kan karena kita juga dididik dengan dosen-dosen yang seperti itu ya dulu ya gitu. Lalu dia ya bukan karena kualifikasi pendidikan dan ini kan udah masuk lah dosen-dosen, berarti kualifikasi pendidikannya udah minimum di S2 lah gitu ya. Bukan jabatan fungsional. Kalau nggak dari situ dilihatnya di mana gitu. Sebenarnya gampang ngelihatnya. Dari mana? Kan ada strukturalnya, ada dekan, ada kaprodi. Ya wawancara aja satu-satu tentang kepakaran yang dia lakukan. Nah pada akhirnya kan pejabat-pejabat struktural itu harus bisa menilai dengan fair apakah orang ini pakar atau tidak. Dari obrolan aja sebenarnya gitu, dari obrolan udah kelihatan sebenarnya dia tadi kan saya udah memastikan bahwa saya tidak bisa matematika, makanya saya nanya aljabar apa. Ya saya jangan ditaruh di matematik dong gitu. Hal itu juga kan bisa menjadi dasar sebenarnya. Kalau mau kurang lagi tinggal ditambah suruh bikin esai atau banyak hal yang bisa jadi itu selain yang tadi gitu sebenarnya. Terus ya orangnya diam. Iya bisa kan dan lebih murah sebenarnya, lebih gampang. Cuman mau tidak melaksanakan dan atau keluar dari pakemnya atau gitu. Gitu kita tuh terlalu berpegang teguh sama pakem tradisional. Nah, konservatif. Tapi memang tadi si kualitatif itu memang tidak familiar lah di kita itu gitu ya. Ya sebagai contoh misalkan gini, anak sekolah datang ke sekolah telat, terus kemudian dihukum. Ketika ditanya kenapa kamu telat, oh tadi saya begini, tadi saya begitu. Itu mah alasan. Benar nggak? Iya. Karena ketika penjelasan yang mungkin adalah fakta bisa dianggap tidak menjadi dasar untuk itu gitu. Ya. Tapi kalau misalkan datangnya kenapa kamu telat, dia menyodorkan apalah misalnya angka gitu ya, surat dokter misalnya, surat dokter dulu, ya gitu. Yang bentuknya bukti fisik gitu, itu langsung di ini kan. Padahal ada kemungkinan itu juga bisa dibikin. Itu tapi dikesampingkan. Saya dulu gini, maksudnya dulu kan pas sempet waktu SMP tuh pernah telat. Nah di jalan itu ada kejadian mobil angkotnya itu mogok, si bannya itu kempes. Ya akhirnya kan ada yang nunggu, ada yang naik angkot lagi. Kalau naik angkot lagi kan ongkos double lah, maksudnya kan gitu. Nah ini kan ada yang mengambil keputusan, udahlah nunggu dulu, udah biar karena ongkosnya biar bisa dipakai jajan kan sisanya. Akhirnya datang ke sekolah telat. Ketika ditanya telatnya kenapa, terus ngomongin angkotnya ban bocor dan sebagainya, kan dianggap bikin alasan. Bikin alasan udah dihukum. Akhirnya dihukum. Ya pada saat itu mah nggak jadi masalah gitu ya. Udah lewat ya. Tapi kesini oh iya, kualitatif itu memang sulit untuk diterima. Tapi
bukan tapi karena salah satunya dia membutuhkan empati gitu, empati dalam melihat sesuatu, memahami sesuatu gitu. Itu yang ada di sini. Semakin berkurang. Ya maksudnya juga tadi kaitannya sama hustle culture tadi sebenarnya. Kalau misalnya ada faktor empati di dalam dirinya gitu, sebenarnya yang feel force tadi mungkin akan tidak terjadi. Karena akan saling kan reproduksi si atasannya akan jangan deh kamu udah libur aja sama keluarga gitu. Sementara si pegawainya atau karyawannya dengan empati mungkin saja dia akan melakukan pekerjaannya di rumah, tapi juga dengan rasa tanggung jawab, bukan feel force gitu, bukan terpaksa. Biasanya empati juga jadi faktor penting lah gitu. Perlu kita bahas tentang empati ini. Satu episode lagi nanti boleh. Kapan-kapan kita bahas tentang empati yang sudah mati. Empati yang tapi mati. Balik lagi ke hasil culture, apa itu dirasakan sama generasi sekarang atau kita yang ini merasa juga gitu? Justru kayaknya di generasi sekarang sih, maksudnya ya nggak tahu, mungkin kalau di umuran kita gitu ya, udah umur udah bisa mengendalikan itu pun udah, maksudnya apa ya, kayaknya kalaupun ada di lingkaran sibuk itu dia tuh udah ada posisi tertentu gitu. Dan kalau enggak juga paling kan cuma ada di kota-kota tertentu aja ya si hasil culture tuh. Maksudnya di Bandung mah bisa dibilang nggak ada, kalau ada juga 1-2. Ada kan tadi si Om yang sini keluar itu kan itu kayaknya. Iya, maksudnya tidak sehasil culture itulah sebenarnya. Tidak menjadi budaya mungkin ya, tapi ada beberapa mah gitu ya, beberapa tempat gitu. Tapi kalau generasi sekarang sih ya, maksudnya saya ngobrol sama beberapa alumni juga, mereka pindah-pindah kerja karena itu tadi alasannya. Salah satunya itu. Jadi kalau misalnya tadi generasi kita gitu ya, ya berkaca ke saya pribadi misalnya, saya bisa aja terjebak sama itu, cuman karena umur kan, mentalitas atau apa ya udah pengalaman bekerja dan segala macam, jadi ya udah bisa memutuskan kan kapan udah, kalau nggak kabur aja. Ya maksudnya ketika orang membuat sesuatu lah kan, sebenarnya kalau orang lihat ini rajin ini bukan karena rajin, karena orang ingin melaksanakan tugas orang itu dengan mudah gitu, makanya orang ingin bahan bikin slideshow. Iya kan gitu. udah punya bisa keputusan sendiri. Iya, kebetulan bukan karena rajin, bukan karena pengen produktif atau apa, karena ingin mudah aja sebenarnya. Ada yang mungkin pada saat persiapannya terlihat rajin gitu, ada yang cicing-cicing wae tapi sebenarnya udah punya caranya sendiri sebenarnya. Sebenarnya kita tuh banyak yang pengen terlihat santai. Nah, di waktu-waktu tertentu pasti sibuknya nggak diliatin orang. Iya. Jadi kan ngeliatnya enaknya santai wae. Padahal dia nggak tahu gue tuh kerja sampai jam berapa. Cuman ketika ketemu sama orang gue terlihat santai. Karena kerjanya di belakang sebetulnya. Iya mungkin termasuk kurang kan sebenarnya. Misalnya untuk kesini lah gitu ya. Kesini tuh kan ya udah beresin dulu kerjaan di sebisa mungkin di kantor gitu, yang di kampus. Ya kesini tinggal ngobrol segala macam gitu. Mungkin lihat nggak ada kerjaan ya karena diberesin duluan gitu. Kalau nggak bisa banget ya paling kayak kemarin dikerjain sini gitu aja gitu. Menurut secara personal sih kadang-kadang tuh aneh gitu ketika dapat sebutan ini mana rajin nih, mana sibuk aneh. Berarti dia tidak begitu kenal sama saya gitu, karena orang kan salah satu kandidat orang paling malas sejauh Bali ya. Tapi sebenarnya juga heran orang gitu. Orang tidak nggak tahu sih, saya pribadi tidak pernah ingin terlihat, maksudnya kita ketemu gitu ya, ya tahu sama teman-teman yang lain ketemu pengen ngeliatin orang kergawe, orang sebenarnya orang kan udah yang pengen hanya ngobrol, bercanda apa gitu ya. Jadi tapi ternyata ada culture gitu kan gitu di ya mungkin generasi yang mana atau lingkungan yang mana ketemu memperlihatkan kesibukan. Sibuk. Ya ada di apa ya, di generasi sekarang itu komunitas yang mungkin teman-teman yang ketemu gitu ya udah lama, dia menunjukkan bahwa
orang sibuk, saking sibuknya orang datang di sini, sorry gue nge-handle beberapa kerjaan nih. Gitu, masih nerima telepon, masih WA-an, masih ya ngetik-ngetik berapa. Tapi itu masih lebih baik daripada ketika udah lama gak ketemu pas ketemu scroll goblok gitu. Banyak anjing kayak gitu kan, maksudnya dek naon ya geus we gitu anjing mana scroll Sibuk henteu gitu. Sibuk ngematin medsos. Ya ini kan jadi kesana tidak seistimewa itu gitu. Si ketemu gitu. Iya Gitu. sih. Gitu. Ya gitulah paling apa? Hustle culture mah apa? Sebuah konstruksi lah kayaknya ya. Sebenarnya konstruksi. bisa di ini sendiri. Tapi kalau misalnya kita di pulang ajar, ini ngebahas apa kok kayak pekerja. Ya ini memang tadi juga udah dibahas awalnya dari sistem pendidikan juga. Sistem pendidikan. Gitu. Sistem pendidikan yang akhirnya ngerubah ini semua gitu. Jadi masih ada kaitannya sama pendidikan ya. Hustle culture gitu. Jadi karena ya kalau bisa di kalangan, maksudnya kalau di pekerja juga di kalangan guru juga mungkin ada aja yang kayak gitu. Di apa, perguruan tinggi dosen juga ada. Ada Hustle culture itu. terjebak sama hustle culture. Ya. Tapi kalau di dosen itu biasanya pada saat rapat kita pura-pura sibuk. Wah, kayaknya di mana-mana deh kayak gitu. Tapi kalau guru itu ada pekerjaan-pekerjaan yang tidak selesai, yang memang didesain tidak selesai di sekolah. Ya. Pasti akan dibawa ke rumah, ya. gitu. Iya. Ya, makanya S1 ke sejahtera gimana? Ya, tutup aja Om. Oke, gitu aja episode Pulang Ajar kali ini. Sampai ketemu di episode Pulang Ajar berikutnya. Bye. Bye.